Presiden Indonesia, saudara, Presiden Indonesia yang sekarang menjadi mantan Presiden Indonesia ditempatkan sebagai orang paling korup di dunia, nomor 2. Nggak sampai situ saja, saudara, bahkan pejabat yang sering menggunakan sistem, saudara, untuk melakukan kriminal terorganisir. Nah, kalau sudah dikatakan ini orang paling korup di dunia, mestinya KPK tangkap itu Jokowi, saudara. Betul. Dan Bapak Prabowo nggak usah melindungi Jokowi, jangan menjaga Jokowi, jangan membela Jokowi. Bahkan Prabowo mesti bersama-sama rakyat kita seret Jokowi, jebloskan ke penjara, saudara. Takbir. Alah, Cik, bentar lagi nanti kamu dipulangin Pak Prabowo loh kalau terus-terusan seperti ini. Bukan tidak mungkin, Cik. Lah, lantas ketika kita di negara orang tidak membuat kondusif, malah membuat keributan terus, apa nggak dipulangin nanti? Bagaimana seluruh aparat negara ini dihujat sama dia, dari mulai presiden, dari mulai polisi, dari mulai aparat-aparat yang lain, semuanya nggak ada yang benar di mata dia, semuanya dihujat. Ini bukan lagi kritik, bukan lagi penyeimbang untuk sebuah kelangsungan negara, enggak. Tapi ini sudah lebih pada provokasi, ini sudah jauh lebih berbahaya ketimbang manfaatnya. Pak Prabowo ini jangan dibiarkan, Pak Prabowo, jangan dibiarkan tumbuh subur. Begitu sudah ada tanda-tanda mau muncul babat, Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja, jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir. Ingat nih, Pak Jokowi disumpah-sumpahin, didoakan rungkat, didoakan jatuh, didoakan hancur sehancur-hancurnya 2 periode. Periode ketiga bisa menaikkan anaknya sebagai wakil presiden. Nanti periode keempat bisa jadi anaknya jadi presiden. Pingsan rijik, orang iri hati, nggak bisa melihat kelebihan orang lain. Buat propaganda, dia PKI, dia nggak becus, dia orang bodoh. Sebodoh-bodoh dia jadi wakil presiden, sebodoh-bodoh dia jadi presiden. Dia tukang kayu, bukan tukang halu. Nggak ngaku-ngaku dia anak raja, nggak ngaku-ngaku dia cucu nabi, cucu orang hebat begini begitu. Dia jadi orang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi, tentunya yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Bang Agri Fanani yang memberikan respon tanggapan terhadap HRS Habib Rizik Syihab. Dan di ujung video nanti ada video dari Bang TIJ ya, yang juga memberikan respon dan tanggapan terhadap Habib Rizik Syihab. Baik, langsung saja kita ke videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Presiden Indonesia, saudara, Presiden Indonesia yang sekarang menjadi mantan Presiden Indonesia ditempatkan sebagai orang paling korup di dunia, nomor 2. Nggak sampai situ saja, saudara, bahkan pejabat yang sering menggunakan sistem, saudara, untuk melakukan kriminal terorganisir. Nah, kalau sudah dikatakan ini orang paling korup di dunia, mestinya KPK tangkap itu Jokowi, saudara. Betul. Dan
Dan Bapak Prabowo nggak usah melindungi Jokowi, jangan menjaga Jokowi, jangan membela Jokowi. Bahkan Prabowo mesti bersama-sama rakyat kita seret Jokowi, jebloskan ke penjara, saudara. Takbir, takbir. Prabowo luar biasa pidatonya, saudara. Kita kejar itu koruptor sampai Antartika. Sekarang kita ajak Prabowo, ayo tangkap koruptor di antara kita. Kira-kira setuju gak? Setuju gak? Jadi kita doain semoga Bapak Presiden Prabowo tidak omong-omong saja. Amin. Lu amin yang serius dong. Lah Cik, bentar lagi nanti kamu dipulangin Pak Prabowo loh kalau terus-terusan seperti ini. Bukan tidak mungkin, Cik. Lah lantas ketika kita di negara orang tidak membuat kondusif malah membuat keributan terus, apa nggak dipulangin nanti? Bagaimana seluruh aparat negara ini dihujat sama dia, dari mulai presiden, dari mulai polisi, dari mulai aparat-aparat yang lain, semuanya nggak ada yang benar di mata dia, semuanya dihujat. Ini bukan lagi kritik, bukan lagi penyeimbang untuk sebuah kelangsungan negara, enggak. Tapi ini sudah lebih pada provokasi. Ini sudah jauh lebih berbahaya ketimbang manfaatnya. Pak Prabowo ini jangan dibiarkan, Pak Prabowo. Jangan dibiarkan tumbuh subur. Begitu sudah ada tanda-tanda mau muncul babat, Ini bahaya. Ini bahaya ini. Kenapa bahaya? Di setiap kali kelompoknya mengadakan perkumpulan selalu provokasi kepada pemerintah. Dan ini bahaya. Nggak bisa dibiarkan. Mudah-mudahan di Jawa Barat dengan kepemimpinan Kang Deddy nanti, jika ini nanti akan muncul di Jawa Barat akan lebih tegas lagi karena Jawa Barat dan Jakarta adalah basis masanya dia. Kalau nanti sedikit sudah langsung muncul, sedikit sudah langsung dibabat, muncul lagi dibabat lagi, mudah-mudahan tidak tumbuh berkembang seperti jamur di musim hujan dan dibiarkan terus tumbuh. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja, jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir. Ingat nih, Pak Jokowi disumpah-sumpahin, didoakan rungkat, didoakan jatuh, didoakan hancur sehancur-hancurnya 2 periode. Periode ketiga bisa menaikkan anaknya sebagai wakil presiden. Nanti periode keempat bisa jadi anaknya jadi presiden. Pingsan rijik, orang iri hati, nggak bisa melihat kelebihan orang lain. Buat propaganda, dia PKI, dia nggak becus, dia orang bodoh. Sebodoh-bodoh dia jadi wakil presiden. Sebodoh-bodoh dia jadi presiden. Dia tukang kayu, bukan tukang halu. Nggak ngaku-ngaku dia anak raja, nggak ngaku-ngaku dia cucu Nabi, cucu orang hebat begini begitu. Dia jadi orang hebat. Kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan video tersebut. Jadi di awal video tadi ada video dari Bang Agri Fanani yang memberikan respon tanggapan terhadap Habib Rizik Syihab. Jadi kalau kalian ingin menonton video full dari Bang Agri Fanani, silahkan kunjungi channel beliau, namanya Agri Fanani. Dan di ujung video tadi ada video dari Bang TIJ, Teguh Iqbal Johar ya, yang memberikan respon dan tanggapan juga terhadap Habib Rizik Syihab. Kalau kalian ingin menonton video dari Bang TIJ ya, video full, video penuh, silahkan juga kunjungi channel beliau, namanya Teguh Iqbal Johar, ataupun channel kedua beliau namanya Simbanya TIJ. Jadi seperti itu teman-teman ya, seperti yang pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya, bahwasanya Habib Rizik itu kepingin sekali Pak Jokowi itu ditangkap, diadili, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian tidak tanggung-tanggung Habib Rizik itu meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menangkap dan menjoloskan Pak Jokowi ya. Apa alasannya? Apa kesalahannya? Ya, sehingga Habib Rizik itu kepingin sekali Pak Jokowi itu ditangkap, diadili, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Terkait berita dari OCCRP itu voting, bukan kebenaran, bukan fakta. Kemudian kalau seandainya Pak Jokowi itu terlibat melakukan tindak pidana korupsi, para pembenci-pembenci Jokowi ini punya data yang valid, bukti yang konkret, ya dilaporkan saja, selesai. Begitu ya. Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Bapak Jokowi itu tidak bisa dipisahkan. Dan andil Pak Jokowi, usaha Pak Jokowi, dukungan Pak Jokowi bersama para pendukung-pendukungnya itu besar.
untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto di Pilpres tahun 2024. Bapak Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan dalam sebuah pidatonya ketika beliau maju sebagai calon presiden tahun 2024, itu beliau meminta restu dari Pak Jokowi. Itu disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi seperti itu teman-teman. Pak Jokowi itu orang hebat menurut saya. Saya bukan pembela beliau, bukan buzzer beliau. Kenapa? Saya mengatakan bahwa Pak Jokowi itu orang hebat karena beliau orang sipil. Bisa memimpin Indonesia 2 periode. Orang sipil, bayangkan. Beliau bukan TNI, bukan orang terkenal, tapi orang sipil. Bisa memimpin Indonesia 2 periode, bayangkan. Ya, begitu. Jadi kalau seandainya di masa pemerintahan beliau misalnya ada kejanggalan-kejanggalan, kesalahan-kesalahan, kita memaklumi. Karena beliau juga manusia. Yang namanya manusia ada kelebihan, ada kekurangan. Sebuah pemimpin itu pasti ada kekurangan, ada kelebihan dan lain sebagainya. Kita ini tidak boleh melihat dari sisi negatif. Sisi positif harus kita lihat juga. Kemudian ini ada video lagi dari Bang Agri Fanani yang memberikan respon tanggapan terhadap Ahmad Khozinuddin. Teman-teman tahu ya siapa Ahmad Khozinuddin ini? Beberapa hari yang lalu itu sempat diusir oleh warga. Ya, kita lihat videonya seperti apa teman-teman. Diawali dengan video Ahmad Khozinuddin yang diusir oleh warga, dan di ujung video nanti ada tanggapan, respon, penjelasan dari Bang Agri Fanani. Langsung saja kita ke videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Kendaraan nanti saya amankan ya. Nah, kendaraan nanti tidak masuk polisi ya kan? Kendaraan nih lah. Saya diperlakukan seperti ini. Ngerti dia masa melindungi saya. Ini melindungi, Bapak, ini saya melindungi nih Bapak. Saya dipukul Pak. Saya dipukul Pak belakang. Proses yang pukul. Proses. Gak kelihatan. Proses hukum. Gak kelihatan. Apa negara sampai dipukul? Proses hukum. Udah. Negara harus benar. Gak jadi masalah udah. Gak bisa begitu Pak caranya. Masa Pak. Ya tolong ya. Anda penegak hukum gak melindungi rakyat. Ini saya udah melindungi Bapak. Makanya proses hukum yang pukul. Proses hukum yang pukul. Saya melindungi Bapak. Jadi Bapak jangan seenaknya tidak saya melindungi. Siapa yang seenaknya? Ini saya melindungi Bapak. Tolong hargai Pak. Hargai. Ini melindungi. Pak, hargai betul. Anda siapa? Bapak anggota saya. Mana ini yang mau tanyakan? Lu nyapa nih? Kalau nggak percaya, kawan saya. Kalau nggak percaya, kawan saya. Saya mau ngambil mobil. Saya mau ngambil mobil. Awal, pasukannya buat semua. Ayo. Kalau mau hidup jangan macet loh. Ini bumi Allah. Jangan lupa tahu, jangan mengambil hak Allah. Semua. Luar biasa hidup di negeri yang namanya NKRI. Kami hanya mau jalan saja dalam rangka mobil. Dilakukan upaya untuk menghalangi. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi. Lindungi kami ya Allah. Kami terzalimi ya Allah. Kami terzalimi ya Allah. Ya Allah. Aku hanya ya Allah.
wajahnya gini. Mula-mula dia mau menuju ke sebuah desa, ya parkirannya rada jauh. Dia jalan kaki menuju desa tersebut. Di tengah jalan dia dihadang warga desa di situ, di tengah sawah. Nggak boleh, mau kemana lu? Rupanya ngeyel nekat. Warga makin geram, diusir lah, ditarik-tarik untuk balik. Nah, rupanya kan masa ini sudah dari arah yang berlawanan juga sudah ada juga. Dia mau balik, mau ngambil mobil, tapi udah dihadang juga. Loh, gua mau ngambil mobil, kenapa nggak boleh? Ya udah silakan ngambil mobil. Saking warga nggak percayanya dengan omongannya si Udin ini. Ya, akhirnya dikawal terus sama warga. Ayo kita kawal. Nggak percaya kita sama omongannya dia. Jadi teman-teman, warga begitu banyak itu bukan peserta demo, masanya dia bukan ya. Itu adalah warga yang memang menghadang dia. Jadi dia itu hanya beberapa orang, termasuk yang perempuan-perempuan, ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini kok wajahnya muncul terus di acaranya Hosinuddin, di acaranya Said Didu, dan di acara-acara yang lain gitu. Nah, jadi warga sudah bertangan-tangan banyak, sudah semuanya ngusir dia, ya aparat turun, kemudian dia diamankan aparat. Malah ngomelin aparat lagi. Katanya aparat tidak melindungi, katanya. Cukup. Kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, menonton video tersebut. Jadi di awal video tadi ada video Ahmad Hosinuddin yang dihadang bahkan diusir oleh warga. Video itu beberapa hari yang lalu ke belakang sempat viral di YouTube ya. Dan di ujung video tadi ada video dari Bang Agri Fanani yang memberikan respon terkait Ahmad Hosinuddin ini yang dihadang bahkan diusir oleh warga. Jadi seperti itu teman-teman. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon dilalat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.